Baik, kita mulai kelas misiologi kita yang ke-6. Jadi kita akan sampai ke Injil Yohanes. Ini namanya The Great Commission, ada 5. Jadi kita sampai kepada Injil Yohanes pasal 20. Minggu lalu kita berbicara soal hope, tentang pengharapan sesudah manusia meninggalkan bumi. Jadi misi itu membawa harapan. Jadi misi itulah yang memberikan kepastian orang hidup di bumi. Jadi itulah Lukas pasal 24 minggu lalu. Jadi kita sekarang dalam misi ini belajar tentang Great Commission, itu tentang perintah Allah. Dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, demikian juga di dalam Kisah Rasul. Sekarang kita coba melihat Great Commission-nya di dalam Yohanes pasal 20. Jadi setiap buku, mulai dari Matius sampai Kisah Rasul, itu ada Great Commission-nya. Hanya arah temanya berbeda-beda. Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20 itu mengenai misi. Itu bisa Anda baca semua, tapi kita fokuskan saja ayat 19 mulai. Yohanes pasal 20 ayat 19. Kita ulangi, kalau Lukas pasal 24 minggu lalu kita memfokuskan hope, pengharapan akan kebangkitan. Makanya di mana-mana Injil belum diberitakan, mereka tidak tahu bahwa ada kebangkitan sesudah kematian. Tetapi kalau misi sudah sampai di negeri itu, umumnya mereka tahu sesudah meninggalkan bumi ada lagi hidup yang akan datang. Dan itulah menjadi tolak ukur pengharapan yang dibawa untuk memberitakan misi tentang kerajaan Allah, tentang Yesus, di dalamnya ada kebangkitan. Baik, Yohanes pasal 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat dia. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada."
Sampai di sini pembacaan kita. Apa yang kita dapat mengerti dalam pembacaan kita ini mengenai misi? Mengenai misi yang pertama, pasti Anda akan katakan, sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi Anda bisa mengatakan ini lanjutan pekerjaan Bapa di surga yang telah mengutus murid-muridnya. Sekarang bagaimana Tuhan Yesus murid-muridnya juga diutus. Itulah pertama. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi dalam bagian ini ada bagian Roh Kudus yang perlu kita diskusikan. Hal yang ketiga, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu mengatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini mengenai dosa. Jadi ada 3 bagian di dalam 21, 22, dan 23 mengenai misi. Mengenai pemutusan, mengenai terimalah Roh Kudus, mengenai dosa diampuni atau dosa tetap ada. Baik, inilah pengertian kita secara sederhana dulu, baru kita bahas satu-satu. Saya mulai baca ayat 19 ke atas. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu. Berarti ini hari pertama minggu itu ya. Berarti hari Minggu malam. Murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Ayat 19 ini menceritakan pengalaman murid-murid. Karena hari Jumat Yesus disalibkan. Ini sudah hari Minggunya malam. Jadi mereka masih dalam keadaan ketakutan supaya jangan nanti orang-orang Yahudi datang lagi mencari murid-murid. Sebagaimana Yesus baru disalibkan mereka. Nah, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ini sudah cocok ya, karena mereka dalam ketakutan. Dan kedatangan Yesus ke tengah-tengah mereka dalam keadaan takutan, baru Tuhan memberikan perkataan damai sejahtera bagi kamu. Karena kedatangan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, bisa memberikan damai kepada murid-murid. Ya, itu yang diungkapkan dalam bagian ini. Murid-murid dalam ketakutan, pintu-pintu tertutup, dan Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Karena memang ini yang diperlukan murid-murid pada saat itu. Karena kondisi mereka dalam keadaan takut, karena gurunya baru mereka salibkan. Baik, adakah yang kita mau bicarakan di sini? Yang bisa kita bicarakan mungkin pintu-pintu terkunci, tetapi Yesus bisa berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata. Yesus bisa berdiri walaupun pintu-pintu terkunci. Dan masih bisa dia berkata, dan perkataannya itu masih dimengerti oleh murid-murid. Jadi di sini si penulis mau mengungkapkan tubuh kebangkitan Yesus tidak lagi terbatas kepada pintu.
dia sudah mengalahkan materi. Itu yang pertama kita dapat lihat. Kedua, dia masih bisa berkata dan murid-muridnya masih bisa mengerti apa yang diucapkannya sesudah dia bangkit dari antara orang mati. Jadi tubuh kebangkitan Tuhan Yesus diungkapkan dalam 19 ini, baik perkataannya maupun tentang dirinya. Baru disambungnya ayat 20. Ayat 20 ini mungkin muncul karena ayat 19. Kan 19 pintu-pintu terkunci. Jadi bagaimana bisa dia datang ke tengah-tengah mereka ini? Maka 20 dikatakannya, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya. Kenapa dia menunjukkan tangannya? Itu pasti sehubungan dengan bekas paku tadi, dan lambungnya di mana dia ditusuk, ditombak kepada mereka, supaya kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati itu menjadi nyata bagi mereka, bahwa itu bukan ilusi. Ya, karena bisa juga kita katakan kan ilusi mereka berharap-harap supaya datang Yesus. Bukan, ini mau dibuktikannya kunci-kunci, semua pintu rapi, dan dia masuk. Kalimat ini membuktikan bahwa tubuh kebangkitan Tuhan Yesus tidak lagi bisa dibatasi oleh pintu-pintu. Dia sudah di atas. Ini bisa juga Anda katakan, inilah bisa tubuh kemuliaan. Tetapi bagaimana dengan tangannya? Ia menunjukkan tangannya dan menunjukkan lambungnya. Maka bekas paku dan bekas tombak itu ada menjadi bukti bagi mereka bahwa yang hadir di tengah-tengah mereka dalam ketakutan, dalam pintu-pintu tertutup itu adalah Kristus sendiri. Nah, jadi secara perkataan damai sejahtera bagi kamu. Secara kenyataan, secara fisik pada hari Jumat yang lalu mengenai tangan yang dipakukan, mengenai lambungnya, mereka dapat melihatnya. Karena Yesus menunjukkannya kepada mereka. Tapi si penulis tidak mau mengungkapkan lebih dalam. Dia hanya mau membuktikan Yesus kembali menunjukkan dirinya, supaya orang itu melihat dia. Kalau Lukas kan mengungkapkan hantu ya, tetapi Yohanes tidak mengungkapkan bahwa itu hantu, tetapi inisiatifnya Yesus yang mau diungkapkannya lebih banyak. Kunci tertutup, tetapi inisiatif Yesus datang ke tengah-tengah mereka, dan sesudah itu dia berkata damai sejahtera, dan dalam keadaan damai sejahtera diucapkannya itu, dia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita karena mereka melihat Tuhan. Jadi kata apa? Melihat. Iya. Jadi bukan ilusi, bukan bayangan, tapi mereka melihat Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Jadi boleh Anda katakan kalau gitu tubuh kebangkitan di sini, inilah tubuh kebangkitan Yesus. Jadi sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, dia tidak lagi terbatas kepada ruang lingkup. Ya, dia tidak lagi terbatas dalam ruang lingkup. Makanya waktu dia dalam bentuk kemuliaan pada waktu itu juga sama. Dia bisa berjalan di atas air. Bisa berubah juga bentuknya di dalam kemuliaannya. Dan sesudah disalibkan, ditunjukkannya lubang paku di tangannya dan ditunjukkannya lambungnya, dan murid-murid bersuka cita waktu mereka melihat Tuhan. Ya, itulah yang bisa kita terima, melihat Tuhan. Apakah ini menurut pikiran kita karena Injil Yohanes ini ditulis untuk orang Gnostik?
Ada kemungkinannya bisa. Karena Gnostik mengatakan kan bangkit dari antara orang mati kan cuma rohnya. Secara fisik tidak bisa dilihat. Apakah ini yang mau dikatakannya atau lebih dalam hubungannya dengan murid-murid? Karena murid-murid ini yang menjadi sentral supaya murid-murid ini bisa mengakui, supaya nanti bisa dia menjadi saksi dan bisa dia menceritakannya. Kurasa itu yang mau disampaikan di sini, supaya mereka bisa menjadi saksi. Umpamanya dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 1. 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 kurasa itu yang mau disampaikannya, supaya mereka ini bisa menjadi saksi. 1 Yohanes 1 ayat 1. 1 Yohanes 1 ayat 1. 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, jelas ya, damai sejahtera, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi boleh ini kita katakan, oh ini pasti berbicara soal Yesus bangkit dari antara orang mati. Untuk mereka bisa melihatnya dengan mata, telah mereka saksikan, telah mereka raba tentang firman yang hidup itu. Nah, itulah waktu Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Jadi ini bukan ilusi, bukan roh, tetapi lambung, tangan, mereka lihat sehingga mereka bersuka cita karena melihat Tuhan. Baik, karena misi harus kuat dalam pengharapan akan kebangkitan orang mati. Ya, karena itulah akhir. Jadi kalau kita katakan ceritanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, pasti Anda katakan semua akhir ceritanya satu. Itulah menang dari kematian, bangkit kembali. Hei maut, di manakah sengatmu? Nah, makanya di sini itu dimulainya dulu. Sesudah itu masuklah dia ayat 21. Jadi sebagai misi kita harus bisa memiliki keyakinan yang teguh bahwa inilah tanganku, inilah lambungku. Aku masuk ke dalam rumah yang terkunci ini dan berkata, bersuka damai sejahtera bagi kamu. Real bahwa Yesus bangkit kembali dan bisa berjumpa dengan murid-murid sesudah kebangkitan. Apakah Anda yakin ini? Apakah Anda yakin nanti akan kita melihat tangan Yesus yang dipaku? Kita bisa melihat lambung Yesus yang ditusuk? Dan kita bersuka cita waktu kita melihat Dia. Waktu pintu-pintu tertutup, tidak lagi terbatas dalam ruangan. Dia sudah melewati semua tempat. Tidak lagi terikat kepada unsur dunia yang nature ini. Itu yang mau diungkapkannya. Sesudah itu baru dia katakan ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. 2 kali dikatakannya damai sejahtera bagi kamu, damai sejahtera bagi kamu. Karena seorang misi kalau tidak ada damai, tidak mungkin dia memberitakan damai kepada orang lain. Maka bagi semua mahasiswa kami, apakah ada damai di dalam hati saudara, damai yang diberikan oleh Yesus?
Jadi dulu pun pernah dikatakannya itu ya. Ayat pasal 14 kurasa, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Saya baca itu. Yohanes 14 ayat 27 kurasa. Ini pemberian. Jadi kita tidak cukup dosa kita diampuni. Kita harus memiliki damai yang berasal dari Yesus. Ayat 27 pasal 14. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Apa artinya damai sejahtera? Sebagai mahasiswa mungkin Anda langsung mengatakannya, damai ini kan lawannya dengan gelisah. Kan itu di bawah ya, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Makanya murid-murid tadi karena mereka takut, mereka menutup pintu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dan pasti kita bisa merenungkan ayat 27 ini. Apa maksudnya damai sejahtera? Anda bisa melihat ceritanya Tuhan Yesus. Dia tidak gentar dengan Pilatus. Kalau Bapa-Aku dari surga tidak mengaruniakan kuasa itu kepadamu, tidak ada kuasamu sedikit pun tentang aku. Dia tidak gelisah. Marilah kita pergi ke Yerusalem, anak manusia akan diserahkan sebagaimana telah ditentukan. Itulah damai sejahtera yang diberikan Allah kepada murid-muridnya. Tidak ada ketakutan, tidak ada kegentaran, karena damai sejahtera Allah itu mengalahkan semua kejahatan. Tadi murid-murid itu takut karena apa? Karena kejahatan orang Yahudi. Makanya damai sejahtera kuberikan kepadamu supaya mereka tahu bahwa semua kejahatan orang-orang Yahudi yang sudah menyalibkan dia pada hari Sabtu, pada hari Jumat, sekarang sudah berakhir semuanya. Sudah menjadi lenyap. Jadi damai sejahtera itu harus kita miliki. Damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Tidak gelisah dan tidak takut. Itulah persiapan sebelum masuk ke dalam dunia misi. Baru sambungnya ayat 21. Terlalu cepat sedikit. Saya mundur sedikit lagi. Nah, jadi yang bisa kita lihat di sini damai sejahtera. Kenapa muncul damai sejahtera? Karena kematian sudah dikalahkan oleh Yesus. Dia tidak lagi terbatas dalam dunia ini. Ada kemuliaan. Nah, barulah masuk ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku. Jadi kita nggak sampai belajar. Sebenarnya inilah namanya misi Deo. Sama seperti Bapa mengutus aku. Ini sama dengan Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengutus anaknya. Makanya misi tidak bisa tidak harus dimulai dulu dari Bapa yang di sorga. Waktu saya belajar misi, kami kuat kali belajar misi dalam perjanjian lama. Tetapi hari ini kita kuat di dalam misi dalam perjanjian baru. Ya, alasannya karena kalau kita bahas misi dalam perjanjian lama nanti itu hanya merupakan bayangan. Ya, umpamanya seperti siapa itu Yunus masuk ke gua Yunus masuk ke perut ikan, pergi ke Niniwe. Kita tidak lagi seperti itu. Makanya di sini dimulai yang baru. Sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu.
Apa yang dialami oleh Tuhan Yesus, Bapa mengutus dia. Sekarang Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya. Maka murid-muridnya ini akan melanjutkan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, dan murid-muridnya akan melanjutkannya. Itu yang dimasukkannya di sini dulu. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga sekarang aku mengutus kamu. Misi diutus oleh Yesus. Khususkanlah Barnabas dan Saulus untuk tugas yang telah kuberikan kepada mereka. Tugas yang disuruh Tuhan Yesuslah yang orang ini harus kerjakan. Pasal 17 Injil Yohanes. Itulah Bapa mengutus Yesus. Mari kita lihat. Bapa mengutus Yesus. Dalam pasal 17 ayat 18 diungkapkan Yesus kurasa itu. Pasal 17 ayat 18. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Itulah yang diungkapkan Yesus dalam doanya. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka itu saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepada aku oleh pemberitaan mereka. Apa yang bisa kita lihat? Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Bukan Yesus bukan berdoa hanya untuk murid-murid saja, tetapi Yesus berdoa juga untuk orang-orang yang percaya kepada aku oleh pemberitaan mereka. Seolah-olah dalam ayat 20 ini Yesus punya keyakinan, sebagaimana Bapa mengutus aku dan aku sekarang mengutus mereka, dan pasti nanti ada hasil misi yang mereka akan capai. Saya baca mulai dari 18 ke lagi. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepada aku oleh pemberitaan mereka. Jadi Tuhan Yesus sudah mendoakan kalau orang-orang yang diutusnya itu pergi, dan Yesus sudah mendoakan orang-orang yang akan percaya kepada Yesus, dan dia mendoakannya. Inilah utusan. Jadi kita melakukan pekerjaan yang kita kerjakan sesuai dengan yang ditugaskan kepada kita. Baik, saya ulangi sekali lagi ayat. Mari kembali kita kepada Yohanes pasal 20. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Misi punya kekuatan dalam yang mengutusnya. Itu backgroundnya. Bukan yang di depan itu menjadi nomor satu, tetapi yang mengutus ini yang menjadi patokan. Nah, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Maka kalau memang benar misi Tuhan Yesus yang mengutusnya, maka kalau orang menolaknya, dia bukan menolak misi itu, tapi dia menolak Tuhan Yesus sendiri. Ya, Anda langsung ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Paulus, ya. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Karena dia sudah menganiaya Stefanus. Dia sudah menganiaya orang percaya. Nah,
yang mengutus dan yang diutus sangat dekat hubungannya. Ya, sebagaimana Bapa mengutus aku. Anda bisa lihat ya, bagaimana hubungan Yesus dengan Bapanya akrab. Sekarang bagaimana Tuhan Yesus dengan murid-muridnya akrab selama 3 tahun. Dan sesudah itulah baru bisa dia diutus. Alasannya supaya dia nanti melakukan tugasnya itu sesuai dengan kehendak yang mengutus dia. Misi tak pernah terjadi kalau hubungannya dengan Yesus tidak baik. Kalau hubungannya dengan Tuhan Yesus dalam kegelisahan, kalau hubungannya dengan Tuhan Yesus dalam ketakutan, tidak bisa dipakai. Makanya damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dia tidak pernah sangsi, curiga tentang Yesus. Apapun yang terjadi, bahwa Yesus adalah baik bagi dia. Pergaulan yang akrab. Maka dimulainya tadi sebagaimana Bapa mengutus aku. Ya, demikianlah aku mengutus kamu. Pergaulan Tuhan Yesus dengan Bapa yang di surga yang baik. Dan sekarang pergaulan yang baik dengan murid-murid. Barulah datang hari pengutusan. Baik, ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Pasti Anda katakan, ini terima Roh Kudusnya di sini sangkut pautnya dengan misi. Karena itu tadi di atas. Boleh juga Anda katakan, ini pengurapan. Sebagaimana kita tahu waktu Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan, turun Roh Kudus atas dia. Itulah pengurapannya sesudah dia selesai dalam pencobaan di padang gurun 40 hari, langsung dia bisa mulai. Maka di sini terimalah Roh Kudus, ini sangkut pautnya dengan misi. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Menghembusi, Yesus menghembusi murid-muridnya untuk misi. Seringkali kita pikirkan begini, kalau demikian, hembusan yang berasal dari Yesus diberikanlah kepada murid-muridnya untuk melaksanakan tugas karena dia mengutus murid-muridnya. Boleh. Supaya kuasa yang berasal dari Yesus pindah kepada murid-muridnya yang diutusnya ini. Boleh itu kita tafsirkan di sini. Tetapi akan muncul nanti pertanyaan, bagaimana dengan hari raya Pentakosta? Harus mereka tunggu. 2 kalikah mereka menerima Yesus? 2 kalikah mereka menerima Roh Kudus? Ini dalam ruang tertutup. Ini hanya sebagai murid-murid yang tinggal di dalam rumah ini. Kemungkinan rumah ini adalah rumahnya Markus yang ada di Yerusalem, di ruang atas, di mana mereka perjamuan kudus. Jadi mereka tahu ruangan itu. Nah, disinilah Yesus datang menjumpai mereka, dan pada waktu itulah Yesus menghembusinya. Apa artinya menghembusinya? Menghembusinya sangat sederhana kalau boleh katakan. Sebagaimana Allah menghembuskan napas kepada Adam dan Hawa, dan dia menjadi makhluk yang hidup. Tadi di sini kita jumpa ketakutan, kegelisahan, karena mereka sudah kehilangan Yesus waktu Yesus disalibkan. Sama dengan orang Emmaus, tidak ada lagi kekuatannya hidup di Yerusalem. Mereka pergi ke Emmaus meninggalkan semuanya. Sudah mati rohani mereka. Karena yang mereka harapkan mengikut Yesus sekarang tiada lagi karena sudah dikuburkan. Jadi menghembusi di sini sangat sederhana bisa kita tafsirkan adalah Yesus memberikan kehidupan rohani kembali kepada mereka.
Itulah maka dikatakannya, janganlah gelisah hatimu. Damai sejahtera aku kuberikan kepadamu. Simon Petrus yang sudah menyangkal pun kembalilah kerohaniannya dibangkitkan. Maka menghembusi di sini yang sangat sederhana yang bisa kita mengerti adalah Yesus menghidupkan kembali mereka secara rohani sudah selama 3 tahun bersama-sama dengan Yesus. Tetapi waktu Yesus disalibkan, hilanglah semua pengharapan mereka. Kembali mereka mati secara rohani. Pulang ke Emmaus, pulang lagi menangkap ikan. Semua secara prinsip rohani sudah mati di dalam hidup mereka. Maka Yesus menghembusinya untuk menghidupkan kembali kerohanian mereka dengan terimalah Roh Kudus. Dihembusinya, diberikannya Roh Kudus untuk menghidupkan supaya kerohanian mereka kembali melihat pengharapan yang sudah mereka terima dulu, sekarang mereka terima. Dan yang kedua, kenapa mereka sudah bisa menerima Roh Kudus? Terimalah Roh Kudus. Kenapa Yesus sudah bisa memberikan Roh Kudus pada murid-muridnya? Karena pengampunan dosa telah selesai. Salib sudah selesai. Dosa-dosa mereka sudah diampuni. Sehingga bisa mereka menerima Roh Kudus. Dan di dalam hal inilah mereka sudah memiliki Roh Kudus. Nanti sampai hari raya Pentakosta, itulah hari proklamirkan dengan resmi. Misi murid-murid sudah dimulai di Yerusalem. Tapi kalau tidak ada hembusan ini, tidak ada hidup yang baru ini diberikan di dalam mereka ketakutan, maka mungkin mereka tidak ada lagi di Yerusalem menantikan janji Bapa akan diturahkannya Roh Kudus, memberikan kuasa untuk mereka pergi mengabarkan Injil. Nah, jadi bisa Anda katakan kalau begitu 2 kali mereka dibaptis oleh Roh Kudus, atau 2 kali murid-murid ini menerima Roh Kudus, 1 kali dalam rumah ini waktu Yesus menghembusinya, dan 1 kali di hari raya Pentakosta. Maka jawabnya sangat sederhana. Di sini dan hari Pentakosta nggak bisa dipisahkan. Di sini terjadi kepada murid-murid saja. Kalau di Pentakosta itu waktu hari yang ke-50, itu bukan saja untuk murid-murid, tapi untuk seluruh penduduk Yerusalem yang ada di sana bisa melihat bahwa hari raya Pentakosta sudah tiba. Bisa saja bukan untuk murid-murid itu. Karena nanti kalau Anda mendengar itu, yang sangat banyak berkesan tentang hari raya Pentakosta itu adalah bagi orang-orang pendatangnya. Dan murid-murid bisa mengkhotbahi mereka dengan bahasa yang mereka mengerti. Tetapi penerimaan Roh Kudus bagi murid-murid untuk hubungannya dengan misi itu adalah di sini. Tapi untuk kuasa, sebagaimana Kisah Rasul 1:8, itulah pada hari raya Pentakosta. Jadi ada langkahnya. Sekalinya cuma mereka menerima Roh Kudus dalam hembusan ini. Tetapi hari raya Pentakosta turun, itu pentahbisan secara resmi diumumkan bahwa kerajaan Allah sudah berdiri di bumi dan sekarang murid-murid bisa melanjutkannya. Itu cuma yang bisa kita mengerti menghembusi. Tapi ada juga kulihat orang-orang menghembusi supaya menerima Roh Kudus. Bolehkah terjadi? Tidak bisa. Karena manusia bukan memiliki Roh Allah yang bisa dipindahkannya kepada orang lain. Tetapi Yesus, karena dialah sumber kehidupan, dia bisa menghembus sebagaimana Adam dan Hawa. Dia menghembuskan napas kehidupan dan dia hidup. Tapi kalau manusia bagaimanapun kerohaniannya, dia tidak bisa menghembusi Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Baik, saya rasa sampai di sini dulu artinya terimalah Roh Kudus. Dan Yesus menghembusi mereka dan berkata. Menghembusi artinya di sini Yesus memberikan hidup kerohanian kepada mereka.
karena sudah mati kerohanian mereka, tersandung mereka dalam penyalipan itu. Itulah sebabnya tadi di atas dikatakannya, dia menunjukkan tangannya dan dia menunjukkan lambungnya, menyatakan duka cita mereka pada waktu terjadi pada saat hari Jumat yang lalu. Tetapi sekarang sudah menjadi kemenangan. Dan Yesus menghembusi mereka, membuat kerohanian mereka kembali bangkit. Dan disitulah dia memberikan Roh Kudus kepada mereka untuk tugas misi. Sebagaimana Bapa mengutus aku, demikianlah sekarang aku mengutus kamu. Baru dimasukkannya ayat 23. Apa yang kita tahu bisa ayat 23 ini? Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu mengatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Bagaimana kita menguraikan ini? Di manakah kekuatan murid-murid? Di manakah kekuatan misi? Maka mungkin Anda akan katakan di sini, kekuatan misi di sini ada kepastian pengampunan dosa. Ya. Nah, umpamanya kita ambil satu cerita. Kisah Rasul pasal 10. Itu Anda tahu ceritanya Cornelius. Di manakah kekuatan misi? Kisah Rasul pasal 10 itu Anda ingat ceritanya, Cornelius yang begitu sudah baik kerohaniannya. Doanya sudah diterima oleh Allah. Sedekahnya juga sudah sampai kepada Allah. Tetapi di mana keselamatannya? Keselamatannya belum terjadi. Kenapa belum terjadi? Karena belum datang Petrus. Maka soal pengampunan dosanya ada di dalam tangan Simon Petrus. Jadi kalau kita baca satu umpamanya Kisah Rasul 10 tadi ayat 34. Nah, supaya misi ini bisa kita lihat bagaimana kekuatannya. Kalau kau katakan dosanya tetap ada, maka dosanya tetap ada. Kalau kau katakan dosanya akan diampuni, maka dosanya diampuni. Coba kita lihat Kisah Rasul pasal 10. Itulah misi. Petrus diutus oleh Allah ke rumah Cornelius sebagai utusan. Kan dikatakan oleh Tuhan Yesus kepadanya dalam perkataan Roh Kudus, pergilah katanya. Akulah yang mengutus orang itu, jangan lagi kau sanksi. Pergilah, ikutlah orang ini. Ayat 34. Saya baca Kisah Rasul 10 ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Jadi Petrus dipanggil, Petrus sadar bahwa Allah sekarang tidak lagi membedakan baik orang Yahudi maupun yang bukan Yahudi. Barulah dia menceritakannya semua. Kamu tahu bahwa memang dahulu kita tidak bisa bergaul. Tetapi karena Allah mengatakan, ya aku tidak bisa lagi mengatakan, kalau Allah katakan halal, maka tidak boleh lagi katakan tidak halal. Nah, ayat 42 umpamanya. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Dan tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ini kata kuncinya. Kalau Paulus tidak menceritakan siapa yang bisa mengampuni dosa, maka dosa orang ini tetap ada. Itu yang dimasukkannya dalam 43. Kalau Simon Petrus tidak menyampaikan tentang pengampunan dosa ke rumah Cornelius, maka dosa Cornelius tetap ada. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Nama Yesus yang dibawa oleh utusan misi inilah
yang mengampuni dosa setiap orang yang percaya kepadanya. Tapi kalau nama ini mereka tidak bawa, maka tetaplah dosa Kornelius. Walaupun dia sudah baik secara agama, sudah melaksanakan ibadah seperti orang Israel, tapi kalau tidak ada berita misi ke rumahnya, maka Kornelius tetap akan mati di dalam dosanya itu. Itu maksudnya di sini, kalau kau katakan dosa orang tetap ada, maka dosanya tetap ada. Karena tidak ada obat dosa kecuali nama Yesus yang telah ditetapkan oleh Allah, yang telah diutus oleh Bapa. Sekarang kita diutus oleh Yesus untuk memberitakan nama itu. Jadi kalau kita tidak memberitakannya, maka di mana misi tidak ada, maka tidak ada pengampunan dosa di dalam negeri itu. Itulah maksudnya di sini. Nah, makanya tadi di ayat 43 itu kan tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Karena nama Yesuslah dosa orang itu dapat diampuni, bukan karena kebaikan Kornelius tadi. Dan ini sudah diberikan kepada Simon Petrus sebagai utusan Tuhan Yesus. Maka dia pergi. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan, kurasa ini lebih cocok, ingat, jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Karena tidak menyatakan nama Yesus kepada orang itu, maka dosanya tetap ada. Inilah yang mungkin bisa kita tafsirkan. Kalau enggak, rasul-rasul belum pernah satu kali pun mengampuni dosa orang. Makanya salahlah kalau kita mengatakan dosamu sudah diampuni. Dosa hanya dapat diampuni di dalam nama Yesus. Jadi kalau dia sebagai utusan misi yang diutus oleh Yesus sendiri, maka dia akan memberitakan nama Yesus kepada orang lain. Dan waktu orang itu menerimanya, dosanya diampuni. Jadi kalau kita tanya, sudahkah kamu menerima Yesus? Kalau dia katakan sudah, maka dosamu sudah diampuni. Kalau kamu belum menerima Yesus, maka dosamu belum diampuni. Kenapa? Karena di dalam nama itu cuma dosa dapat diampuni. Itulah misi waktu kita lihat semuanya di dalam kisah para rasul. Jadi satu orang pun rasul-rasul belum pernah mengatakan dosamu diampuni. Semua rasul-rasul mengkhotbahkan di dalam nama Yesuslah kita dapat diselamatkan. Di dalam nama Yesuslah dosa kita dapat diampuni. Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Percayalah kepada Yesus sebagai anak Allah. Kalau mulutmu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Di situ cuma dosa kita dapat diampuni. Bukan karena status kita sebagai utusan Injil, sebagai utusan misi, bukan. Kita diutus untuk menceritakan nama Yesus pada orang itu. Dan waktu dia menerima Yesus, maka kita berani katakan dosamu sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Bukan oleh utusan misi itu. Karena yang bisa mengampuni dosa hanyalah Yesus sendiri. Baik, inilah cuma bisa kita tanggap dalam Injil Yohanes mengenai misi. Jadi mengenai misi dalam Injil Yohanes itu kata kuncinya sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Mengenai menghembusi tadi, apa artinya Yesus menghembusi? Yesus menghidupkan kembali kerohanian murid-muridnya yang sudah tersandung dalam mulai hari Jumat. Mulai hari Kamis sebenarnya sesudah selesai perjamuan kudus, murid-murid semuanya sudah gugur imannya. Petrus sudah menyangkal, murid-murid yang lain sudah tercerai-berai. Jadi kalau menghembusi di sini, terimalah Roh Kudus, satu orang manusia pun tidak bisa
menghembusi supaya Roh Kudus turun ke atas orang lain. Baru soal pengampunan dosa. Satu orang manusia pun tidak ada kuasa untuk mengampuni dosa. Orang berdosa tidak mungkin mengampuni orang berdosa. Tetapi yang bisa, waktu dia menceritakan sebagai utusan Injil, menceritakan Yesus, sebagaimana tadi Simon Petrus ke rumahnya Cornelius. Di dalam namanya terdapat pengampunan dosa. Dan orang itu percaya, maka seisi rumah Cornelius menjadi orang yang dosanya diampuni karena berita misi tentang Yesus yang telah ditentukan Allah. Supaya jangan nanti kita salah mengungkapkannya. Tuhan Yesus menghembusi kok. Aku juga sebagai hamba Tuhan bisa kuhembusi supaya Roh Kudus turun. Itu pasti sudah keliru. Katanya dosanya dapat diampuni, dan kalau dosanya tetap ada, kau katakan tetap ada. Itu pun cuma satu. Kalau Yesus dia percayai, maka kita sebagai utusan Injil bisa menyatakan kalau engkau telah percaya, maka dosamu itu telah diampuni. Tapi sebagai utusan Injil tidak pernah mengatakan kepada orang, dosamu sudah diampuni oleh karena kuasa utusan itu. Siapapun manusia di bumi tidak ada kuasanya untuk mengampuni dosa. Inilah tafsiran yang kita pakai ayat 23. Ya, kalau dosamu diampuni, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini hanya di dalam Injil. Baik, saya masih teringat ada dua bagian dalam Injil Matius tentang ayat ini. Matius pasal 16 ayat 19. Matius 16 ayat 19. Tentang mengampuni dosa tadi. Matius ini tentang pengakuan Simon Petrus. 16 ayat 18. Matius pasal 16 ayatnya yang ke-19. Ya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ini sama dengan ayat 23 dalam Injil Yohanes tadi. Apa yang kita rupanya ikat di dunia, apa yang kita rupanya beritakan di dunia, itulah Injil. Karena di atas ceritanya tentang pengakuan Petrus, tentang Yesus adalah Mesias, anak Allah. Dan di dalam pengakuan inilah jemaatku kudirikan, dan alam maut tidak akan menguasainya. Satu lagi pasal 18 ayatnya yang ke-18. Sama ceritanya. 18 ayat 18. Saya baca, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Sama ceritanya. Semua letaknya di dalam Injil. Seringkali orang mengklaim dengan kata-kata ini, tetapi saya rasa itu sudah terlalu jauh. Karena sebagaimana Bapa mengutus aku, demikianlah aku mengutus kamu. Kalau kamu tetap mengatakan dosa orang ada, maka dosanya ada. Kalau kau katakan dosa orang diampuni, maka dosanya diampuni. Itu dalam berita Injil. Sebagaimana Petrus ke rumah Cornelius. Keluarga Cornelius dosanya diampuni karena Petrus mengungkapkan barang siapa yang percaya kepada namanya, dosanya akan diampuni dan mereka diampuni. Baik, inilah Great Commission yang ada di dalam Injil Yohanes. Mari kita pindah ke tempat lain karena Great Commission ini banyak. Mari kita lihat di Injil Markus.
Bagaimana kita bisa menghayati Markus? Injil Markus ada juga perintah Great Commission-nya. Markus pasal 16 kalau di situ. Markus pasal 16. Itu saya coba lihat ayat berapa kita mau baca ya. Markus pasal 16. Coba Anda silakan baca. Mari kita buka Markus 16. Markus 16 itu di mana orang-orang misi yang diungkapkannya ya. Mari kita coba lihat. Ayat 9 mulai ya. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu. Berarti minggu pertama semua misi ya. Iya. Yohanes tegak tadi minggu pertama. Ini juga minggu pertama. Padahal Yesus di bumi ada 40 hari lamanya. Nah, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Wah, Markus ini lainnya. Senang kali dia menceritakan kuasa setan di dalam Injilnya. Lalu perempuan itu pergi memberitakannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Wah, Markus ini lainnya. Tadi mereka katanya apa tadi? Bukan menangis mereka kan? Mereka gelisah dan takut katanya tadi ya. Di dalam Injil Yohanes tadi. Iya, gelisah dan gentar ya. Nah, tapi kalau di sini dikatakannya mereka berkabung dan menangis. Oh, bisa juga. Karena orang Israel kalau menangisi orang yang mati kan seperti Musa mereka tangisi kan 40 hari lamanya. Jadi waktu Yesus disalibkan kan sudah mati. Maka Markus mungkin benar. Mereka ini sedang menangis. Makanya damai sejahtera kuberikan kepadamu karena mereka itu sedang menangis meratapinya 40 hari 40 malam. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Inilah yang reaksi. Kenapa tidak percaya? Karena belum pernah mereka tahu sejarah Israel ada kebangkitan. Inilah membuat mereka betapa lambannya kau mengerti kata Tuhan. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Inilah Lukas 24 ke Emmaus. Jadi ini dia ungkapkan kebangkitan Yesus itu dalam bentuk apa? Inilah Markus. Keduanya dalam bentuk ya dirinya dalam rupa yang lain. Sehingga murid-murid yang berjalan ke Emmaus tidak mengenalnya dia. Itu yang dimasukkannya. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak juga percaya. Kalau begini dari hasilnya dari Emmaus ini juga nggak juga mereka percaya. Sudah 2 kali. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan dia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Wah, hebat ya. Saya senang Alkitab ini. Saya senang ayat ini. Ada di antara kita ini bisa seperti murid ini. Sudah diberitahu pun tetap juga tidak percaya. Tapi senangnya kita tidak dibuang Yesus, tidak dibuang Yesus orang ini. Akhirnya ia sendiri menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Iya, enak ya? Mana tahu seperti kita ini tak percaya-percaya. Tetapi Yesus tidak membuangnya.
Maka ditunggunya kapan nanti murid-murid 11? Nah, disitulah dia menampakkan diri supaya kesaksian saudara-saudaranya itu juga tidak menjadi bohong. Jadi boleh juga Anda katakan di sini Yesus membela kesaksian teman-temannya yang lain. Kalau teman-temannya yang lain belum percaya, Yesus mau membuktikan apa yang dikatakan oleh teman-temannya itu bahwa itu adalah benar. Itu maka kurasa di sini dia mencela dan kedegilan hati yang belum percaya. Nah, ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Apa yang mau dikatakan di sini setelah kebangkitan? Kurasa langsung kita katakan luasnya misi. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Ini pasti berbicara soal luasnya misi yang diungkapkan oleh Markus. Kan ini penulisnya Markus. Jadi ada kemungkinannya juga, itulah mungkin sebabnya Markus ikut misi bersama dengan Paulus dan Barnabas ke pulau Siprus. Karena dia dalam tulisannya, pergilah ke seluruh dunia, pergilah dia memberitakan Injil. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi Markus pakai istilah makhluk ya. Ya, pergilah beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Pasti makhluk maksudnya di sini kan manusia. Ya, ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Jadi Markus memiliki keyakinan dalam misi pergi beritakanlah Injil. Itu sama semua. Injil harus diberitakan. Dan percaya. Sesudah percaya, dibaptis. Barulah terjadi keselamatan. Jadi kalau urutan, bagaimana supaya terjadi keselamatan? Harus Injil duluan. Maka tidak mungkin rasul-rasul tadi datang langsung memberitakan, dosamu sudah diampuni, dosamu sudah diampuni. Karena enggak ada hak mereka. Hak mereka hanya sebagaimana Bapa mengutus aku, demikianlah aku mengutus kamu. Maka Markus menceritakan itu. Pergilah ke seluruh dunia. Sesudah pergi ngapain? Beritakanlah Injil. Nah, sesudah beritakan Injil, siapa yang percaya? Jadi Markus bisa melihat ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Injil, percaya, dibaptis, diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Sama ya. Kalau beritakan Injil, orang menolaknya. Kita sudah belajar ya dalam Injil Matius pasal 10. Kebaskanlah kakimu katanya. Supaya hukuman kota itu lebih besar daripada kota Sodom dan Gomora. Nah, ini memang demikian. Jadi Injil nggak pernah bisa netral. Diterima, terjadi keselamatan. Ditolak, akan menerima hukuman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. 19, 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Jadi Markus ini kuat kali mempercayakan, melihat siapa yang percaya itu. Jadi bukan saja dia dibaptis, tetapi tanda-tanda orang percaya itu apa gitu. Nah, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan. Markus ini senantiasa melihat setan adalah musuh yang terbesar. Karena kemungkinannya dilihatnya itu di dalam masa Adam dan Hawa. Atau juga kalau lebih sulit sedikit, Markus ini kan ditulis untuk orang-orang Rom ya. Jadi biasa kali mereka melihat setan-setan. Makanya dia munculkan di sini. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama Tuhan Yesus, demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka.
mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Semua ini dilihat oleh Markus, kuasa akan terjadi kepada orang-orang yang percaya itu. Jadi dalam misi, Markus melihat banyak kali yang harus dihadapi, terutama dia diungkapkannya di sini tentang setan-setan. Apalagi dia katakan mereka akan memegang ular, betul. Memang ini pernah terjadi di dalam diri Paulus, pasal 28 ayat 6 ini. Kan dia dipatok ular di Pulau Malta, dan Paulus tidak mendapat celaka pada waktu itu. Tanda-tanda orang percaya. Nah, pasti nanti kita muncul lagi. Kalau begitu, aku ini sudah percayakah atau belum ya gitu. Karena nggak ada kulihat tanda-tanda di dalam Markus ini, satu pun di dalam diriku. Kalau tadi dalam Injil Yohanes, apa katanya tadi ciri-cirinya? Menerima hembusan, menerima kehidupan rohani yang baru, dan menerima Roh Kudus. Tetapi di sini kok nggak itu diungkapkan. Jangan-jangan aku ini belum percaya. Bisa. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Yaitu mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Jelas ya. Kalau kita sudah percaya, setan, kalau mengusir setan pun kalah kita dibuat setan, kan berarti kita masih di pihaknya. Itu maksudnya nih. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ya, itu pun nggak diceritakan bahasa-bahasa baru yang mana. Ya, apakah ini maksudnya bahasa seperti bahasa hari raya Pentakosta, atau bahasa seperti di rumahnya Cornelius? Kan waktu Cornelius percaya, kan mereka mendapatkan bahasa. Tapi banyak juga orang menafsirkan ini bahasa-bahasa roh. Tapi nggak ada jelas di sini. Baru ayat 18. Mereka akan memegang ular. Ini juga mungkin bisa. Ya, apakah kita orang percaya dipatok ular itu masih bisa kita maut? Dan sekalipun mereka minum racun maut. Ini kurasa minum racun maut maksudnya di sini diguna-gunai orang waktu dia pergi ngabarkan Injil. Itu yang aku mengerti di sini, racun maut, bukan racun maut seperti sekarang ini. Iya, kalau sekarang ini kan racun maut ya banyak ya, bisa banyak insek-insek yang bisa ada racunnya. Dulu kan belum ada, sekarang banyak ini. Ya, jadi racun di sini kurasa itu kembali kepada perjanjian lama, mantra dan tenung tidak mempan. Itu yang saya terima di sini. Baru dikatakannya apa lagi? Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Kurasa ini benar. Kalau sebagai tanda-tanda orang yang percaya, satu pun nggak ada tanda ini sama dia. Bagaimana kita katakan dia sudah orang percaya? Tapi bisa juga Anda mengatakannya, ya karena nggak ada kesempatan mendoakan orang sakit. Bisa. Nggak ada kesempatan umpamanya berbahasa-bahasa lain. Nggak ada kesempatan umpamanya mengusir roh setan. Karena sekarang kan jarang kita melihat orang kerasukan setan. Tapi Markus mau bahwa kerajaan Allah inilah kuasanya bagi orang yang sudah percaya kalau rasul-rasulnya pergi memberitakan Injil. Maka Anda akan katakan dalam ayat ini, kurasa digenapi semua. Dalam diri Paulus dan dalam diri rasul-rasul. Mereka semua ini melakukannya. Mereka dapat melakukan ini semua dalam misi pada abad pertama. 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Jadi kalau misi di sini pas keberangkatan Yesus.
20. Mereka pun pergi memberitakan Injil. Berarti Markus di sini melihat mentaati. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke seluruh penjuru. Di sini bukan lagi kepada segala makhluk, tetapi ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Itulah yang dialami mungkin oleh Markus waktu dia bersama-sama dengan Paulus. Inilah berakhirnya Injil Markus. Jadi kalau Anda buka ke belakang, langsung Anda jumpa Injil Lukas. Maka Markus mau mengakhiri Injilnya ayat 20 ini. Mereka pun pergilah. Berhasil Yesus. Sebagaimana Bapa mengutus Yesus, demikianlah sekarang Yesus mengutus murid-muridnya. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi kalau terjadi mukjizat, itulah tandanya Tuhan Yesus menyertai pelayanan mereka. Karena Allah, karena Yesus dan Tuhan, kan di sini dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi kalau terjadi mukjizat, itu tandanya Allah menyertai kalau menurut Markus. Bukan karena iman orang yang khotbah itu, karena dia pergi sebagaimana dia mentaati yang difirmankan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan turut bekerja dan ikut mengambil bagian. Utusannya memberitakan Injil, Tuhan Yesusnya meneguhkan perkataan mereka itu dengan memberikan mukjizat di dalam pelayanannya. Selesai kalau Markus. Inilah cuma misi. Kalau Injil Markus. Saya ambil kesempatan sedikit dengan Matius. Mari kita lihat bedanya. Ya. Nanti pasti ada pertanyaan, apakah masih terjadi ini pagi ini? Kalau Tuhan turut bekerja bersama-sama dengan misinya, pasti ini akan tetap terjadi sampai hari ini. Matius pasal terakhir, karena misi semua pada pasal-pasal yang terakhir. Ya, supaya nanti kita selesai Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes mengenai The Great Commission, kita akhiri hari ini kelas kita. Mari kita lihat Matius pasal 28. Bagaimana dia membicarakan tentang misi. Markus tadi agak panjang. Matius kita coba lihat berapa ayat dia mengenai misi. Perintah untuk memberitakan Injil. Sama ya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ini disinggung tentang tempatnya. Markus tadi tidak menyinggung tadi mana itu. Tetapi di sini disinggung di Galilea. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Di sini mereka sudah menyembah Yesus. Orang Israel hanya menyembah Allah saja. Maka orang Israel menyembah Yesus di sini sesudah mereka berjumpa dengan Yesus sesudah kebangkitannya. Ketika melihat dia, mereka menyembah dia. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Kuat iman mereka? Tidak. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Masih dalam kehidupan keraguan bahwa kuasa Yesus sangat terbatas, bisa disalibkan oleh Pilatus. Sekarang dia katakan, kuasa kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu alasannya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Apa kesan Anda tentang misi di dalam
Injil Matius. Pasti Anda akan katakan ayat 16 ada tempat di mana mereka berjumpa. Kedua, mereka menyembah Dia. Tapi selama mereka hidup bersama dengan Yesus, pernahkah kita melihat murid-murid menyembah Yesus? Atau mungkin pernah waktu di perahu, sesudah Yesus berjalan di atas air, masuk ke dalam perahu itu, mungkin di situ mereka menyembahnya. Tetapi jelas kalimat ini, dia menyembah Yesus. Baik, kita lanjutkan ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ini harus ada keyakinan murid-murid bahwa Yesus itu sekarang berkuasa di sorga dan di bumi. Kalau iman misi tidak sampai melihat Yesus berkuasa di sorga dan di bumi, tidak usah kita pergi. Karena ini prinsip misi. 19. Karena itu pergilah. Karena apa? Karena kuasa di sorga dan di bumi ada di dalam Tuhan Yesus. Jadi kalau semua bangsa muridku. Jadi di sini tujuan menjadi murid. Petrus cuma menjadi percaya. Dan tanda-tanda orang percaya. Menjadi murid, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita nggak bahas. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Misi terakhir lagi. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Misi tidak pernah bisa kita lupa. Penyertaan Allah, itulah kata kunci. Makanya kalau pengalaman kita sebelum memegang misi, Anda tahu nanti Anda akan belajar bagaimana caranya aku tahu. Ini saya akan jelaskan dalam hal-hal yang praktis. Kalau dalam permulaan kita percaya pun, belum pernah kita melihat bagaimana Yesus menyertai hidup kita, akan sulit kita masuk ke dalam misi. Waktu kita sebelum ke dalam misi pun kita telah melihat bahwa Dia menyertai kita. Dengan penyertaannya dalam sehari-hari, itulah memungkinkan kita nanti akan sampai bisa melihat Yesus berkuasa di sorga dan di bumi. Saya ingat satu perkataan Daud. Waktu permulaan kali Daud mengalahkan Goliat. Sebagaimana waktu aku menggembalakan kambing domba ayahku, beruang-beruang dan binatang-binatang buas, semuanya aku kalahkan karena Allah menyertai aku. Demikian jugalah nanti orang Palestin yang tidak bersunat ini. Jadi pengalamannya masa lalu memungkinkan rupanya dia mengalahkan Goliat. Itu maka alatnya, dipakainya juga ali-alinya, dipakainya juga batunya, karena sudah dilihatnya penyertaan Allah dalam kehidupannya sehari-hari sebelum dia melawan Goliat yang besar itu. Maka di sini Tuhan Yesus katakan apa? Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan ayat ini digenapkan oleh Tuhan Yesus. Semua badan misi disertainya sampai hari ini, sehingga misi sampai di desa-desa, sampai di kampung kita, dari satu negara ke negara yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, dari satu desa ke desa yang lain, karena penyertaannya. Kalau Markus tadi katakan apa? Tuhan turut bekerja dengan mereka dengan mengadakan mujizat-mujizatnya. Nah, makanya tadi kita langsung mulai, sebagaimana Bapa mengutus aku, demikianlah aku mengutus kamu. Pergaulan Tuhan Yesus dengan Bapanya yang di sorga sebelum diutus ke bumi. Pergaulan kita dengan Tuhan Yesus sebelum kita diutus.
Penyertaan Tuhan Yesus yang kita alami dalam hidup kita sebelum kita diutus. Bagaimana Paulus sesudah dia bertobat. Sampai di Damaskus, dia mengabarkan Injil, mau dibunuh oleh orang Damaskus itu. Tetapi Allah menyertai dia, diturunkan lewat keranjang ke bawah. Demikian juga waktu dia sampai di Yerusalem. Orang-orang di Yerusalem tidak menerimanya dan mau membunuh dia di Yerusalem. Dan waktu itu murid-murid di Yerusalem termasuk Barnabas mengantarkan dia kembali ke kampungnya ke Tarsus. Allah sudah menyertai dia. Barulah Kisah Rasul pasal 13 kalau Anda baca, disitulah resmi pengutusan misi Barnabas dan Paulus diutus oleh jemaat Antiokhia. Maka di sini tadi kita singgung bagaimana pergaulan kita dengan Allah, dengan Tuhan Yesus sebelum kita diutus dan bagaimana penyertaannya selama kita hidup. Mula-mula kita percaya sampai titik di mana nanti panggilannya untuk mengutus kita. Perbuatannya dari hari ke hari sejak kita bertobat, tanda-tanda mujizat yang kita alami waktu kita belum masuk ke ladang misi, dan itulah nanti yang menguatkan kita sebagaimana Daud dikuatkan waktu dia menghadapi Goliat oleh karena pengalamannya di dalam menggembalakan kambing domba ayahnya. Dilihatnya Allah menyertai hidupnya. Baik, sampai di sini terima kasih kita sudah menyelesaikan cerita misi kita dalam The Great Commission. Kisah Rasul pasal 6, Kisah Rasul 1 ayat 16, Kisah Rasul 1 ayat 8 mungkin kita tidak bahas, cukuplah dari Injil saja. Nanti mungkin kita masuk kepada pekerjaan Roh Kudus di dalam misi. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kalau kami bisa melihat misi sebagaimana Bapa mengutus Yesus. Demikianlah Yesus mengutus kami. Betapa bahagianya kedudukan seorang misi yang Tuhan ungkapkan. Dan bagaimana Tuhan Yesus katakan, kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kuasa kepadaku, karena itu pergilah. Dan bahwa aku akan menyertai sampai kepada akhir zaman. Dan bagaimana Markus mengungkapkan bahwa Tuhan turut bekerja bersama dengan rasul-rasulnya waktu mereka pergi memberitakan Injil. Tuhan Yesus mengadakan mujizat dalam penyertaan misinya dia. Kami mengucap syukur kalau Tuhan berikan iman ini kepada kami. Kalau kami pergi, maka penyertaan Tuhan dalam janjinya tidak akan digenapkan. Semua bangsa menjadi murid-Mu. Kami ucap syukur kalau boleh kami belajar. Tetapi kami berdoa, kalau bukan Yesus yang mengutus kami, maka sia-sialah kami pergi. Tapi kalau sebagaimana Bapa mengutus Yesus, demikian jalah Yesus mengutus kami, maka kami akan pergi untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain, supaya dosa mereka dapat diampuni. Kami bersyukur kalau boleh kami belajar, dan kami berdoa supaya Roh Kudus yang sama berbicara kepada kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.